Oh, malam ini kita ngobrol santai ya. Kayak biasanya juga sih. Ah, tapi malam ini agak sedikit berbeda karena orang yang di sebelah saya ini bajunya putih-putih dan saya hitam ya. Udah jadi kayak itu kotoran cicak ya. Ini bersangkut paut sih sama yang kayak cicak-cicak ini. Di sebelah saya ini adalah seseorang yang hebat menurut saya karena nggak banyak orang yang ngambil profesi ini ya. Jadi daripada saya ngobrol, saya mengenalkan, kayaknya lebih baik langsung orangnya sendiri aja. Oke, silakan nih Pak. Wes. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bang Ade. Oke. Perkenalkan, nama saya Satria Anugrah Dewantara. Saya merupakan alumni dari Universitas Udayana, jurusan Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi saya di sini adalah dokter hewan. Sehari-hari saya bekerja sebagai dokter hewan praktisi di Arceus Pet Care. Jadi di Pangkalan Bun itu ada loh sebenarnya klinik untuk memeriksakan hewan. Jadi jangan lupa memeriksakan hewan di sana. Apa nama kliniknya tadi? Arceus Pet Care. Oke, itu beralamat di Jalan GM Arsyad. GM Arsyad. Patokannya Masjid Al Jihad sih. Oke, jadi nggak terlalu jauh dari Simpang 4 itu ya? Ya, gampang dicari kok pinggir jalan. Pokoknya adalah tulisan kan. Ya. Karena kemarin saya sempat ke sana untuk ngobrol-ngobrol sekadar ya lihat-lihat lah. Malam ini kita kayaknya akan ngobrol masalah apa sih penyakit hewan mungkin atau gimana sih maksudnya cara ya menangani hewan atau ngelihat bahwa hewan ini sakit atau enggak ya kan. Ya terima kasih udah datang ke sini Dok. Sehat-sehat aja kan ya? Ya, sehat. Oke, sebelum kita podcast jauh lebih dalam dan jauh lebih panjang, kayaknya kita intro dulu. Oke, let's go di podcast. Sibuk apa nih sekarang? Ya, sekarang sehari-hari ya praktek sih. Praktek. Praktek ya jadi praktisi hewan kecil kalau malam, kalau pagi jadi praktisi hewan besar. Saya kebetulan juga bekerja sebagai dokter hewan di Dinas Peternakan. Oke, itu tempat pekerjaannya ya. Ya. Cuman kalau sudah malam berbeda lagi tuh. Iya. Yang kecil-kecil, yang lucu-lucu biasanya. Oke, tapi kemarin aku lihat status WA-nya lagi ada acara tuh. Di mana tuh kemarin? Sama apa ya? Genpi? Oh iya. Saya sih sering ikut komunitas juga kan. Oke. Jadi di Pangkalan Bun mencoba mencari teman bergaul yang positif lah. Jadi saya rasa yaudah bergabung aja sama Genpi. Kebetulan saya juga senang traveling kan. Oke. Dan teman-teman di Genpi banyak tahu tempat-tempat wisata, ya sekalian aja saya ikut-ikut. Oke. Tapi asli Pangkalan Bun kan ya? Ya, kebetulan memang saya asli Pangkalan Bun, tapi lama sekali saya nggak di Pangkalan Bun. Jadi sudah sekitar 8 tahun saya nggak di Pangkalan Bun. Oh. Banyak merantau, ya paling pulang sekali setahun kayak gitu aja. Tapi bahasa nggak hilang kan ya biar lama di luar kota. Ya, aman. Oke. Kenapa sih maksudnya milih dokter hewan nih kan kayak gitu? Apa karena memang suka sama hewan atau kayak gimana? Oke. Ini ceritanya agak panjang mungkin. Oh boleh. Jadi kalau dibilang nggak suka hewan, mustahil dong saya jadi dokter hewan kan. Pasti, senang sama hewan itu pasti. Tapi bukan berarti kayak saya tuh senang banget sama hewan. Bahkan kalau boleh dibilang, dulu saya itu sempat alergi sama kucing. Alergi kucing? Ya, jadi pada beberapa kucing yang rambutnya panjang, itu kan sering bulunya rontok mana-mana. Oke. Saya justru alergi. Tapi setelah saya mendalami, mulai kuliah, akhirnya mulai juga punya usaha catering waktu saya kuliah. Jadi kayak semacam ternak kucing gitulah. Udah saya mulai punya kucing banyak, bahkan sampai 12 ekor saya punya retabi dulu. Oke. Mulai lebih menyukai hewan lagi, lebih menyukai kucing. Tahu gitu loh gimana mereka itu ternyata pintar, enak, bisa diajak ngobrol segala macam. Itu salah satu alasannya. Tapi selain itu, saya itu juga dulu melihat apa sih kira-kira profesi yang waktu saya lulus itu sedikit. Oke, jadi kita kan tetap waktu memilih suatu jurusan atau memilih pengen kuliah di mana, kan ujung-ujungnya nanti bakal ke dunia kerja. Oke. Nah, jadi saya ngelihat fenomena kok ada ini profesi yang istilahnya juga ada hubungannya dengan kedokteran, tapi kayak jarang peminatnya gitu. Di saat teman-teman saya mungkin lebih memilih jadi dokter manusia, perawat manusia, atau farmasi. Saya kepikiran satu hal, kok kayaknya di Pangkalan Bun
nggak ada gitu loh. Oh, dokter hewan kok sedikit itu, mungkin ada tapi saya aja yang kurang kenal kan waktu zaman itu. Ya kira-kira ya 8 tahun yang lalu lah saya kayak belum melihat ada dokter hewan yang kayak biasanya sering gitu. Ini nggak ada. Jadi saya mencoba, oh ya sebagai orang asli Pangkalan Bun lah, saya kan harus memikirkan, oh ya di Pangkalan Bun nanti kira-kira apa sih yang profesi yang bakal bikin saya bisa balik lagi ke Pangkalan Bun. Dan ternyata benar pilihan saya. Saya memilih untuk jadi dokter hewan. Dan akhirnya setelah 8 tahun saya bisa lagi mengabdi di daerah saya sendiri setelahnya. Jadi ya awalnya memang alergi dengan kucing, tapi lama-kelamaan enggak lah. Ya. Kayak gitu. Berarti menjanjikan banget dong ya? Ya, kalau untuk sekarang nih menjanjikan untuk sekarang. Ya, untuk kota Pangkalan Bun sangat menjanjikan. Mengapa saya bilang menjanjikan? Karena banyak. Jadi teman-teman di Pangkalan Bun ini banyak yang punya hewan. Tapi mereka bingung terus di saat dia sakit, bingung atau enggak dia juga kayak saya dulu yang enggak ngerti apa-apa soal hewan gitu. Jadi kan butuh ada yang memberitahu. Oh ya, kucing itu harus begini loh cara merawatnya. Oh, kucing itu harus dimandikan loh. Jadi enggak kayak orang zaman dulu yang anggapannya kucing itu cuma perlu makan, anjing itu cuma perlu makan. Nah, sekarang udah mulai enggak kayak gitu. Kita udah mulai menganggap oh ya, kucing, anjing itu sama-sama makhluk hidup. Nah, kita perlu memperlakukan mereka dengan semestinya, nggak cuma hanya makan, mereka butuh juga yang lain-lain begitu. Kalau kita bicara hewan kan pasti ada sakit sama ya pastilah sakit nih kan, nama hewan kita pelihara pasti ada sakitnya apa segala macam. Nah, dokter hewan ini kan ya tugasnya buat bikin hewan itu sembuh. Nah, milih jadi dokter hewan itu ini kalau pendapat ini ya Mas Satrianya sendiri, resikonya lebih besar atau lebih kecil kah ketimbang dokter pada umumnya? Dokter manusia ya? Atau sama aja? Kalau dibilang soal resiko, tentunya namanya berurusan dengan makhluk hidup, kita memiliki resiko yang sama. Cuma di dokter hewan itu kan ada keistimewaannya. Nah, kenapa saya bilang istimewa? Apakah kucing itu bisa ngomong kalau dia sakit? Nah, dia nggak akan ngomong, dok, kepala saya pusing, gitu. Atau enggak, aduh dok, saya perutnya mules. Nah, kan nggak mungkin saya nanya, pus, gitu. Pus, mana ya? Jadi kan dia ngeong. Tanya kayak gitu doang. Jadi kita tuh kayak harus punya teknik khusus kan. Jadi kayak dukun kadang-kadang kan. Kok bisa sih? Orang-orang mungkin bertanya-tanya, kok bisa? Apalagi hewan itu kan nggak hanya satu. Jadi kita sebagai dokter hewan kita mempelajari semuanya. Bahkan burung, bahkan ayam, reptil, ya ular-ular seperti buaya itu sama. Kita juga mempelajari juga. Belum lagi resikonya. Kita bisa nyuruh manusia, jangan gigit ya dek nanti. Bisa kan? Kalau kita anjing, kamu nanti tak masukin termometer di anusnya, mau ngukur suhu loh. Kamu jangan gigit saya ya. Oh, nggak bisa. Kayak gitu. Atau enggak, yang gampang aja lah, kukunya tak potong ya biar nggak tajam, biar nggak nyakar. Oh, nggak mau tuh kucing nih kak. Kukunya atau ini nih ya kan juga mungkin gitu. Iya bener juga sih. Butuh teknik khusus. Dan ya di satu sisi juga kita butuh owner. Jadi yang mengetahui itu kan owner. Jadi kita harus bertanya-tanya kepada owner, gimana sih keadaan dia di rumah segala macam. Gak bisa kita tiba-tiba langsung memutuskan, kucing bapak ini muntah. Sedangkan saya kan nggak mungkin ngelihat muntah, dan kucing itu nggak mungkin ngomong muntah. Seperti itu. Jadi uniknya di situ sih ya. Jadi kalau untuk bicara masalah resiko kayaknya ya mungkin sama aja ya. Menyangkut makhluk hidup juga, cuman maksudnya cara nge-treatnya agak sedikit berbeda. Kalau manusia bisa kita omongin, ya yang tadi dibilang kalau udah hewan ya kita nggak bakal bisa ngomongin kan, kecuali kita Tarsan mungkin ya. Lu udah berapa lama jadi kayak memang udah ya resminya lah jadi dokter hewan? Kalau resmi jadi dokter hewan ini adalah tahun ketiga saya sudah jadi dokter hewan. Tapi untuk ke Pangkalan Bun, kebetulan saya baru dari Desember di Pangkalan Bun lagi. Ya, jadi kira-kira 3 bulan ya di Pangkalan Bun. Barulah jadi ini ya, kan. Pangkalan Bun masih pendatang. Padahal ya, malam nih tembuninya di sini mungkin. Ini udah ya boleh dikatakan ya cukup lah ya untuk jam terbangnya kan, karena masih muda juga. Penyakit apa yang paling banyak nih
kayak misalnya kayak kucing, kayak anjing, kan paling sering banyak itu tuh. Iya. Nah, penyakit apa nih yang paling sering datang ke klinik untuk berobat? Kalau penyakit dia normalnya musiman. Nah, jadi kayak misalnya ini 5 hari ke depan yang datang semua flu. 5 hari ke depan yang datang semua diare. Kayak gitu karena kan tergantung cuaca lagi kan. Oke. Umumnya. Tapi kalau dibilang penyebabnya itu sama aja. Kadang-kadang ada yang memang virus, kadang-kadang ada yang cuma bakteri, kadang-kadang ada yang gara-gara salah pemeliharaan, kelahi, terus ya cacingan juga banyak. Jadi umum semuanya sering gitu loh. Itu karena variatif banget. Nggak yang monoton kayak yang datang pasti batuk pilek gitu. Misalnya kan anggaplah seperti itu. Ada kan karena flu kucing itu dia bakal pilek-pilek. Nggak sepanjang bulan itu semua pilek ada terus dia beri enggak. Variatif sih. Justru kebanyakan malah virus, penyakit virus. Jadi kalau kayak di kucing itu kan ada 3 yang memang sering menyerang. Nah, itu yang paling umum. Terus kalau anjing juga sama, ada 3 yang paling umum menyerang. Terus yang sering kebanyakan. Nah, ini kita dulu pernah sih, ini sedikit cerita ya mungkin buat teman-teman juga. Mungkin di sekeliling teman-teman juga pasti ada mungkin yang suka hewan peliharaan kucing atau anjing apa segala macam. Ya pokoknya yang jenis kayak gitulah. Itu sakit tiba-tiba dikasih sama dia amoxicillin, paracetamol. Iya, benar Pak. Ya dia meyakini bahwa itu bakal sembuh. Nah, apa obatnya sama sih sama kayak manusia gitu kan? Dia luka dikasih amoxicillin biar nggak infeksi, katanya ngobatin dari dalam. Nanti dia flu dikasih ultraflu, misagrip apa segala macam. Apa bisa mah? Gini agak susah sebenarnya pembahasannya karena ya saya juga kuliahnya lama kan untuk bisa tahu sampai ternyata meskipun sama tapi beda gitu. Jadi kalau dibilang sama, secara generik mereka menggunakan obat beberapa malah sama. Kayak contohnya antibiotik ya, antibiotiknya ya amoxicillin, cefotaxime, cefadroxil seperti itu, tapi dengan dosis yang berbeda dengan manusia. Jadi kayak misalnya antibiotik di manusia kan pakai 1 tablet. Nah ini 1 tabletnya sekitar 500 mg. Nah kalau kucing itu hanya sekitar 10-20 mg. Jadi bayangin aja 1 tablet itu kira-kira butuh berapa pembagi gitu loh. Nah, dan nggak bisa sembarangan pilihan obatnya juga. Itu saya mencontohkan yang gampang aja tadi kan. Ada beberapa obat yang bahkan bikin keracunan. Jadi kayak misalnya kucing. Kucing itu paling berbahaya kalau dia ketemu paracetamol. Jadi dia bakal langsung keracunan, bakal muntah-muntah. Dan itu tuh sering dilakukan gitu loh. Jadi karena dia menganggap kucing saya demam. Nah, ini contoh yang agak lucu ini. Kucing saya demam. Saya sebagai dokter hewan harus bertanya dong. Bapak tahu dari mana kucingnya demam? Ibu tahu dari mana? Kucingnya kan nggak ngomong. Nggak tahu. Cuma dia hangat badannya. Padahal suhunya kucing itu kan berbeda dengan manusia. Jadi bisa jadi yang menurut bapak atau ibunya itu hangat, itu tuh belum demam. Nah, seperti itu. Terus dikasihlah paracetamol. Akhirnya ternyata muntah-muntah, terus mencret. Nah, baru datang ke saya. Saya juga bingung jadinya kan. Aduh, ini gimana? Ini kan awalnya dia mungkin penyakit A. Tiba-tiba ada komplikasi dengan penyakit B karena salah pengobatan seperti itu kan. Jadi kan pusing kita itu kadang-kadang. Aduh, bahaya lah. Apalagi juga dalam kondisinya kan itu memperparah kan karena pengobatannya salah. Anggapannya obat itu sebenarnya kayak pedang bermata 2. Jadi dia kalau digunakan dengan tepat dia bisa menyembuhkan, tapi kalau dia digunakan secara salah dia justru malah membahayakan. Jadi racun. Iya, benar sekali, jadi racun. Makanya kan kadang pusing gitu itu. Tapi ya udah, biasanya sih masih kalau beberapa kasus bisa ketolong kayak gitu. Tapi ya daripada kayak gitu lebih baik ada dokternya langsung lah ya. Ya itu tentu lebih baik. Lebih baik kan. Secara tidak langsung pada saat mengetahui bahwa kayaknya kucing kita berperilaku tidak seperti sewajarnya dan tidak seperti biasanya. Ya mungkin kayaknya lebih baik ke langsung ke dokter hewannya. Tapi budget berapa sih? Kalau normalnya deh. Budget ya. Divaksin nih misalnya. Mungkin kan kalau banyak nih, kalau banyak kadang orang ini kucing harus divaksin, pasti kayak gitu tuh biar nantinya sehat, nggak sakit-sakit, bulu nggak rontok, nggak kutuan, bla 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 lah. Nah itu untuk vaksin sendiri berapa sih standarnya lah di sini? Kalau untuk tarif kita mulai dari yang paling murah dulu ya. Jadi biasanya itu kan ada tarif konsultasi. Nah itu biasanya mulai dari 20-an. Dan itu tuh sudah diatur, memang ada standar tarif gitu loh. 20.000, 20 sekian biasanya. Nah terus kalau untuk pengobatan, nah tentunya tergantung obat dong.
Oke. Nggak mungkin saya nyuntik vitamin dengan nyuntik anti demam kayak gitu sama. Itu beda. Oke. Kita beda-beda, dia memiliki kekhususan. Terus habis itu kayak tadi vaksin. Vaksin sih biasanya kalau harus nyebut harga dia di kisaran 200-an. Kenapa agak mahal? Karena dia memang ada 3 penyakit biasanya yang kan minimal. Kalau kucing itu ya memang 3 untuk pertama, terus habis itu dia harus di booster lagi dengan yang 4 penyakit kayak gitu. Terus kayak anjing, dia kan dari pertama yang 3 penyakit, terus ke 4 penyakit, terus ke 5 penyakit seperti itu. Makanya jadi vaksinnya nggak agak ini loh, agak pricey kan dia karena memang isinya banyak gitu loh. Nah, jangka vaksin itu berapa tuh? Sebulan berapa kali atau kayak gimana? Kalau vaksin normalnya itu tergantung dari merek dagang yang kita gunakan. Nah, jadi kayak misalnya merek dagang A, saya sebut A ya. Ini di Bekasi bulan ini, dia harus di booster bulan depan. Itu diberi vaksin ulang gitu loh. Nah, tapi ada juga vaksin B yang udah dia sekali aja dikasih, nanti langsung diulang tahun depan kayak gitu. Ada juga yang diulang 3 kali ya seperti itu. Itu masih tergantung dari mereknya. Nanti kita tinggal baca aja brosurnya di mana. Gimana cara penggunaannya. Berarti kan itu ya untungnya mungkin kita berkonsultasi agar lebih tahu aja sih ya. Dokter hewan yang lebih memahami kan kayak gitu. Mungkin kalau bicara masalah penyakit nih, itu kebanyakan dari faktor apa tuh? Lingkungan atau makanan atau tempat tinggalnya atau seperti apa tuh? Kalau yang pertama itu dari makanan. Kenapa saya harus bilang makanan? Karena kalau nutrisinya bagus, hewan itu sehat, dia bisa membentuk imun yang bagus juga kan tentunya. Nah, makanya jadi dia kalau ya itu dah seperti pemberian makanan yang kurang tepat. Kita sebut saja kucing hanya diberi nasi gitu, nggak diberi apa-apa. Sedangkan nasi kan hanya mengandung karbo. Sedangkan kucing adalah karnivora, dia butuh protein hewani kan untuk dia energinya gitu loh. Ya udah, jadi dia kurang protein. Akhirnya dia gampang terserang penyakit kayak gitu. Terus juga dari lingkungan. Nah, banyakan kan terutama kucing ras dan anjing ras. Itu dia memiliki imun yang lebih lemah dibandingkan yang liar. Kadang-kadang yang liar itu dia dapat infeksi dari alam. Makanya dia disebut autovaksin kalau kita nyebutnya itu. Makanya dia misalnya sudah pernah jalan-jalan ke sini, tiba-tiba dia ternyata terinfeksi itu. Misalnya virus A seperti itu. Dia kena di situ, akhirnya sembuh. Nah, dia kan kebal kan. Nah, sedangkan yang ras, harus saya bilang anak bulu yang ras itu kan yang rumahan sepanjang hari nih. di rumah gitu. Nah, gimana kita inilah imunnya lemah gitu. Dia nggak biasa kena suatu penyakit. Nah, seperti itu. Imunnya lemah ya. Gampang kena COVID. Ya seperti itu. Jadi kayak daya tahan tubuhnya kalah. Berarti ya sama kayak manusia ya. Berarti kalau orang tuh sering kayak di rumah nggak pernah ngapa-ngapain itu bakal sakit. Iya. Ketimbang sama orang lapangan mungkin. Kan kalau orang lapangan kan tangguh, tiap hari kena hujan kan. Panas hujan. Panas hujan. Nah, yang ini yang kayak saya yang di ruangan suruh hujan-hujan besok flu. Berarti ya itulah mungkin kalau lebih rentan ya, kalau yang anak rumahan tadi lebih rentan. Peliharaan yang di rumah kayak kucing. Sering hewan apa sih yang ke klinik? Yang umum ya. Umum. Kalau yang umum sih saya kucing dan anjing. Kucing dan anjing aja sih. Ada memang beberapa sapi, tapi kan ada yang memiliki wewenang gitu loh. Istilahnya wewenang untuk sapi itu, jadi saya selalu mengoperkan kepada yang berwenang. Ya saya khusus menangani ya anabul aja. Kucing anjing meskipun kadang-kadang ya udah kalau memang pun terpaksa, sebutlah emergency, dia punya ayam jago ya tak ladenin aja kalau saya punya obatnya. Gitu. Ayam jago mana dibawa sana atau ini bertaruhnya kurang hebat. Musang gitu kan. Ada aja kadang-kadang yang itu bawa musang. Oh ya udah bawa aja. Kan obatnya kurang lebih aja gitu. Iya, berarti kalau kayak unggas, kayak burung itu bisa dibawa ke klinik. Bisa itu bisa, tapi lebih baik jangan. Karena itu udah kayak saya bilang, dokter hewan ini banyak yang diurus gitu loh. Jadi dia harus bisa sapi, ayam, kucing, anjing, ikan pun ada. Dokter hewan ikan itu ada loh. Makanya dia kan kita nggak mungkin tuh punya semua skill itu. Iya benar juga sih. Jadi kayak kalau seperti saya yang istilahnya hidupnya di dunia praktisi, tentunya saya lebih banyak mengurusi anjing dan kucing, lebih handal lah boleh dibilang gitu. Tiba-tiba saya dihadapkan dengan sapi yang saya nggak tiap hari ngurus kan, lain cerita. Atau saya misalnya, kamu ngobati ya ada orang hutan sakit, wah tentu saja itu bukan inilah. Bisa tapi bukan ahlinya gitu loh. Jadi ya nggak semuanya bisa ditangkap. Itu kan sama seperti gini lah.
anak IT disuruh memperbaiki AC. Oh, kamu memperbaiki AC nggak bisa ya, seperti itu kan contohnya kan. Yang banyak di meme-meme itu. Iya. Jangan harus ahlinya. Oke. Kalau ini awam ya, ngelihat kan dulu juga pernah ngelihat ada kucing. Ciri-ciri hewan, ini anjing atau kucing aja ya kita bahas. Sakit, ciri-cirinya gimana sih? Yang paling mendasar deh. Yang paling mendasar ya, ini biasanya sih selalu bisa diamati oleh owner lah. Makanya kan saya selalu, ownernya harus tahu. Jadi kayak misalnya sebutlah yang merawat bukan dia yang membawa klinik. Nah itu saya suruh nelpon owner yang benar-benar biasa merawat. Misalnya dia biasa dirawat pembantunya. Ya udah telepon pembantunya, karena dia yang bakal tahu yang harus saya tanya. Misalnya kayak ini apa tiba-tiba ada muntah kayak gitu, dia kan yang tahu kan, yang rawat. Terus ada apa perilakunya yang berubah gitu loh. Perilaku yang terutama berubah. Jadi kayak misalnya dia biasanya lari-lari loh, keliling-keliling di rumah. Di rumah nggak bisa diam, melasak lah kalau kita bilang kan. Tiba-tiba dia diam tiduran. Nah, yang kayak gitu. Itu kan udah menunjukkan wah ada sesuatu yang berbeda loh dari anak bul kita gitu. Dari anak bul tuh beda. Terus kayak misalnya tiba-tiba wah ini kayak keluar liur misalnya dari mulutnya, atau enggak wah ini mencret. Nah itu kan umum lah, bisa dilihat. Atau urutnya kok jadi lebih besar daripada biasanya, ya gejala-gejala kayak gitu sih yang bisa diamati. Tapi biasanya owner itu pasti tahu. Dia tahu ini berubah, intinya berubah lah, entah itu mau berubah jadi lebih baik atau lebih buruk, itu berubah. Kayak gitu aja sih biasanya yang umum yang bisa dilihat owner. Kalau sisanya ya itu kayak saya bilang tadi, butuh tahunan untuk bisa memahami itu kan. Kayak nggak mungkin nanti kamu raba pelvisnya, kan nggak paham kan owner kan. Harus kayak gitu tuh, raba ya rongga torak, ini dengerin pakai stetoskop rongga toraknya, nggak bisa kayak gitu kan. Itu udah ranahnya dokternya aja. Nah ini kita kembali ke makanan deh, agak penasaran. Emang boleh kayak anjing kayak kucing dikasih makan nasi kayak gitu, dicampur lah sama ikan atau dicampur apa nasi, boleh emang? Kalau dibilang boleh, ini kucing dulu ya. Kucing seharusnya nggak boleh makan nasi. Karena pH-nya urin kucing itu berbeda nanti. Dia harusnya asam kan, karena makanan utamanya kan dia karnivora murni kucing itu. Jadi dia harus makan yang asam, daging. Bisa daging. Jadi ketika dia makan nasi, pH urinnya tuh bakal berubah. Mungkin masalah itu malah menimbulkan batu. Jadi di kantong kencingnya itu muncul batu. Kalau udah muncul kan kantong kencingnya ada batu, nanti permasalahan di ginjal yang seperti itu. Jadi kalau kucing umumnya jangan dipakai nasi. Sedangkan kalau anjing dia lebih toleran. Toleran loh ya, bukan berarti dia itu ya harus makan nasi aja. Baiknya jangan. Tapi kalau memang harus ya enggak, masih lebih toleransi itu loh. Dia enggak secepat kayak kucing yang tiba-tiba oh ya makan nasi setahun udah bikin masalah gitu loh di saluran kencingnya. Kalau anjing masih relatif. Tapi adalah lebih baik. Memang kita itu, saya harus bilang makanan pabrik itu lebih baik. Kenapa? Meskipun orang bakal bilang oh ini ada pengawetnya, ada gininya, ada gitunya, tapi mereka nutrisinya pas. Nah, kita tinggal memilih, kita harus menggunakan produk yang untuk apa. Kayak misalnya kita punya kucing yang bulunya panjang, nah, kita pakainya ini loh yang khusus. Atau kita punya anjing yang biasanya gampang ini loh sensitif perutnya. Ini kita kasih ini. Atau yang gampang gatalan, kita kasihnya pakan produk yang ini. Atau ini anjingnya di rumah terus, nah ini berarti pakan ini. Tuh ini anjingnya aktif loh, sering dibawa jalan-jalan, ganti pakannya jadi ini. Karena itu nutrisinya memang udah dihitung lah oleh pakar lah, harus saya bilang gitu. Sedangkan kalau kita sendiri yang membuat, memang kita tahu bahannya apa. Nah kita kalau mau yang perfect, yang hitung kandungan dagingnya berapa, misalnya daging ayamnya berapa, dagingnya berapa, tahu komposisinya lah ya seperti itu. Memang itu udah masih pro kontra sih kalau dibilang yang mana yang terbaik. Tapi kalau saya harus percayalah, oh ini ahli gitu, udah ahli, sudah ada komposisi, yang penting jelas. Komposisinya jelas. Oh ini memang benar-benar mengandung, misalnya ikan tuna gitu, benar-benar mengandung itu. Jadi kita tinggal baca aja, oh tahu. Sama itu dah. Biasanya produk-produk yang memang baik, itu tetap bakal ada spesifikasinya khusus untuk itu. Pernah, bahkan sering. Karena dulu tuh awalnya memikir bahwa ini kucing kayaknya herbivora, kucing makan rumput. Nah, itu kan mungkin fenomena yang paling sering kita temuin. Ya mungkin teman-teman yang di sana pasti sudah ngebaca lah di artikel mana kan gitu, kenapa kucing makan rumput apa segala macam. Ada yang bilang, ya saya pribadi pun berpikir kayaknya ini kucing herbivora kan kayak gitu segala macam. Nah, itu kenapa, Dok? Kalau kucing dia makan rumput, dia biasanya untuk membantu pencernaannya.
Oh. Nah, jadi kadang-kadang mungkin makanan ini lebih susah dicerna lah, kayak gitu. Atau enggak memang beberapa rumput itu intinya dia membutuhkan sesuatu lah dari rumput itu. Oke. Entah mungkin nutrisi tambahan, tapi umumnya sih serat. Serat. Untuk bantu pencernaan. Oh. Nah, atau enggak kadang-kadang itu ada yang dia salah makan, makanya dia makan rumput juga. Jadi perutnya nggak enak, Ya, jadi makan rumput. Dengan salah biar- satu entah dia bisa pup atau dia muntah. bertanya ya semacam itu. Jadi ya jadi boleh dibilang itu kayak orang di desa mereka itu tahu yang herbal gitu loh. Iya. Model-modelnya kayak gitu. Insting bertahan hidupnya jadi di situ. Oke. Aku tahu, oh ini loh dengan aku misalnya makan rumput misalnya, oh aku jadinya sembuh dari penyakit itu. Semacam itu sih biasanya. Oke, berarti nggak usah dikhawatirkan lah ya kalau kucing makan rumput kayak gitu. Nggak apa-apa kalau cuma sesekali, tapi kalau kita harus ngasih dia kayak Iya. sapi kan, sapi kucing ini loh makan rumput. Jadi harus ngarit. Kan nggak bisa gitu. Oke, tapi kalau Kayak kucing ini kayak anjing gitu juga nggak sih? Anjing ada beberapa yang kayak gitu. Nah, kalau untuk kayak kucing rumahan berbulu panjang gitu juga Ya, sama ya? normalnya kayak gitu. Oh. Jadi dia memang butuh serat sih. Tapi ada juga yang memang itu memang ada masalah intinya di pencernaannya yang kurang lancar gitu loh. Sehingga dia melakukan hal seperti itu. Benar sekali. Si dia ya, pada kucing. Anabul, Oke. Anabul, anak bulu ya. Iya. Kalau kucing sakit nih, kadang kan banyak tuh yang kayak kita obrol kemarin tuh, Dok. 4 hari, 3 hari kucingnya dibawa ke klinik. Ya kan, kondisinya sudah tidak memungkinkan. Nah, kucing itu bisanya kayak hewan, anjing, kucing itu kalau sakit berapa hari bertahan? Minimal lah. Kalau bertahan, Oke. ini kembali lagi ke yang mana organ yang diserang. Oke. Jadi saya harus bilang, anjing itu kita ambil contoh lah virus parvo. Itu ada yang langsung nyerangnya ke jantung. Mati. Ya kalau nyerangnya ke jantung ya otomatis langsung mati. Mati bisa saat sekarang kena nanti malah mati bisa. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, sebutlah sakit kulit, dia jamuran atau enggak mungkin skabies. Itu bisa bertahan lama. 1 bulan pun dia kena skabies, dia belum tentu mati. Seperti itu. Tapi kalau kasus-kasus virus, misalnya anggaplah di kucing itu panleuko. Panleuko itu kan seperti muntaber, jadi dia muntah dan diare. Oke. Nah, itu ya tentunya daya tahan tubuhnya semakin parah kan, makin hancur, ususnya rusak, dia dehidrasi, ya cepat. Rata-rata sih kalau yang virus-virus gitu 2 sampai 5 hari itu udah dikatakan kritis banget. Kritis dan kayaknya chance untuk bisa sehat tuh dikit. Iya, sangat-sangat kecil. Rata-rata tuh gini ya, yang datang itu sudah bawa kucing meskipun dibilang 2 hari lah. Ini 2 hari nggak makan, Dok. 2 hari muntah, 2 hari diare. Tapi ternyata dia untuk angkat leher pun nggak kuat gitu. Berarti kan imunnya jelek banget. Harus saya bilang terpuruk banget. Padahal 2 hari. Sedangkan ada juga pada kasus-kasus tertentu sama dia sama-sama suspek lah, kita harus bilang. Kenapa suspek? Karena belum pasti. Udah ada suspek leuko, dia muntah, dia diare. Tapi udah hari kelima dia masih oke. Masih tetap bertahan. Nah, udah. Intinya kayak gitu. Sama tergantung lagi dari owner. Ownernya care nggak? Ya kadang-kadang kan ada yang sudah tahu nggak mau makan nih kucing, ya udah nggak mau makan 2 hari, ya udah biarin aja. Nah padahal kan saat dia nggak mau makan, kita kan harus coba juga suapin kan, masa kita biarin? Ya sama kayak orang kalau sakit, sebelum diobatin kan banyak obat-obat yang harus dimakan setelah makan. Iya. Nah, kita kan tentu harus ngasih, kamu makannya biar agak baikan ya seperti itu. Buat staminanya lah ya. Nah ya semacam itu. Jadi dia tetap butuh energi kan. Jadi kalau tiba-tiba nggak mau makan 2 hari ya dibiarin aja ya. Ya pahit lah pasti sudah. Pasti ya seperti itu. Dia istilahnya butuh nutrisi banyak untuk ngebentuk antibodi untuk lawan infeksi. Dan tiba-tiba nutrisi pun nggak punya. Apa ya bahan yang mau dia gunakan kan? Iya. Kalau dia nggak dapat makanan habisan lah dia tuh. Iya. Apalagi ditambah dijor-jor, keluar semua isi pencernaannya, keluar apa yang mau dia pakai. Iya. Seperti itu. Habisan energi sekali. Pernah nggak disalahin sama ownernya si kucing yang mungkin pernah berobat, tiba-tiba mati itu kucing, habis tutup usia, kan? Pernah nggak dapat komplain, ini Dok habis diobatin malah mati, gimana nih apa segala macam, pernah nggak sih? Di pangkalan Bun sendiri, kebetulan mungkin ownernya baik-baik ya, jadi mereka itu, dan saya juga cerewet orangnya. Jadi ketika nanganin, saya tuh berusaha mengedukasi dulu sama klien. Jadi saya selalu mengatakan, Bu, ini seandainya diobati, kira-kira kemungkinannya hanya 50-50, Bu.
Jadi kita bagaimana? Saya selalu tawarkan solusinya kayak gitu kan. Jadi ibunya juga sudah tahu, ibu sama bapak pemilik lah, owner itu sudah ngerti. Oh ini diobatin pun belum tentu berhasil gitu loh. Saya banyak ketemu kasus-kasus juga yang dia diobati, udah sampai pasang infus, sudah sampai di nebulizer seperti itu. Tapi pada akhirnya 3 hari dirawat inap, hari kelima ternyata kejang-kejang. Tapi karena saya udah memberikan edukasi seperti itu, owner paham. Jadi dia berusaha mengikhlaskan kan, karena dia juga ngeliat, oh ini loh, dia sudah berusaha, sudah sampai dikasih infus, dikasih obat yang tepat lah gitu loh istilahnya. Oh memang udah mati ya udah, dia belajar ikhlas dan seperti itu. Tapi ada mungkin beberapa ya seperti kayak saya waktu dulu kuliah tuh sering sih nemukan, bahkan kadang-kadang dia itu menjelek-jelekan dokter lain. Jadi sebutlah dia membawa kucingnya ke dokter A. Di dokter A itu berusaha diobatin, ternyata mati. Akhirnya ngomongnya ke saya, itu kucing saya kemarin diobati di dokter A, ternyata disuntik mati. Saya harus ngasih edukasi dong kalau kayak gitu biar nggak salah paham terus orangnya. Saya nanya, oh kemarin gimana gejalanya ibu? Oh misalnya dia nyebut, oh itu muntah dok, ini muntah sama diare 4 hari ya. Saya harus ngomong, oh itu memang seperti itu ibu, dia meskipun diobati belum tentu sembuh kayak gitu. Dan saya berusaha yang seperti itu terus tuh loh. Jadi saya selalu mengajak ngobrol owner. Jadi sering biasanya kalau di klinik saya kan saya suka ngasih obat racik gitu loh. Jadi saya sambil ngeracik obat sambil ngobrol. Ibu punya kucing lain kah ibu? Ini gimana? Kucingnya dulu pernah ada yang mati atau enggak? Atau enggak pernah punya pengalaman punya hewan apa lagi ya? Saya sambil ngasih tahu edukasi yang tepat gitu loh, sambil ngobrol. Makanya saya tuh terkenal juga kayaknya jadi dokter hewan cerewet. Tapi kan ini maksudnya cerewetnya ini dalam konteks yang mengedukasi. Jadi konsumen pun datang itu senang lah. Kadang kan ada juga orang itu yang pengen nanya sebenarnya. Ownernya ya, owner pemelihara tadi tuh. Ya kalau kucingnya nanya kan bahaya. Ya bahaya kan, kaget tuh, kabur semua tuh, Garfield. Jadi malu, sungkan. Jadi ya lebih baik ya kayak dokter lakukan tadi ya, mungkin agak sedikit cerewet apa segala macam. Jadi si konsumennya tadi juga nggak sungkan mungkin pengen nanya-nanya. Itu sih mungkin. Bahkan sampai saya itu ya selalu tak follow up kalau bisa. Ya misalnya dengan tanya lagi. Misal pengobatan saya udah tahu ini bakal diobati, dikasih obat jalan selama 7 hari ya. Kalau saya kira-kira tahu kasusnya itu parah, saya coba follow up. Saya tanyakan lagi bagaimana kabar si Pusi misalnya kan. Bagaimana kabarnya Garfield? Saya tanyakan lagi meskipun kadang-kadang ownernya juga yang bawa kabar duka lah. Pada owner kalau di saya umumnya ngomong, dok ini sudah nggak tahan kayak gitu. Kan kadang-kadang adalah kasus-kasus hanya sariawan di kucing. Jadi suspek kali si virus itu sariawan itu kan lumayan parah karena dia nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ownernya santai, dia ngasih tahu udah nggak kuat dok, dia ternyata susah minum obat yang seperti itu loh. Jadi ownernya ngerti. Karena saya juga selalu ngomong, ini nanti tergantung dari imunnya sama tergantung dari kita di owner. Kita telaten nggak ngurusnya gitu loh. Kayak misalnya sariawan tuh kan tuh mulutnya harus dibersihkan, dia harus disuapin terus, harus dijaga tetap hangat seperti itu. Jadi nggak cuma hewannya yang berjuang, ownernya sama berjuang sama kayak kalau kita punya anak lah, kan rawat. Masa kalau anaknya sakit dibuang kan nggak mungkin kan? Seperti itu kan ya, seperti itu. Sama anabul itu juga diberlakukan seperti itu. Karena pun kita dengan peliharaan tentunya sayang dong. Masa ya kita punya peliharaan nggak kita urusin dan segala macam. Karena saya juga punya pengalaman buruk kan kayak gitu. Agak kurang telaten sebenarnya. Mungkin malas. Harapannya nih apa nih buat owner yang punya peliharaan lah. Kalau untuk harapan saya itu benar-benar memohon untuk owner untuk lebih aware sama peliharaannya. Jadi kayak tahu gitu loh. Saya sering dapat owner juga yang gini. Dia datang bawa kucing. Dia cuma ngomong, kucingnya, saya tanya kucingnya kenapa? Kucingnya nggak mau makan dok. Saya tanya lagi, ada muntah nggak? Nggak tahu. Ada diare nggak tahu. Saya kan nggak mungkin nanya, Pus kamu diare nggak? Nah, itu lagi kebalik saya bilang tadi. Jadi harus lebih aware, jadi diawasi gitu. Harus lebih tahu. Terus jangan terlambat gitu loh. Kayak tadi kan ada masa-masa kritis. Kucing ketika nggak makan 2 hari kan tentunya dia bakal masalah. Ya kekurangan energi, bahkan bisa dehidrasi. Nah itu kan harusnya aware. Kalau bisa sebelum itu 1 hari nggak mau makan, udah langsung lah kalau bisa. Seenggaknya kan mencegah gitu loh. Seandainya memang nanti pada akhirnya dia cuma defisiensi vitamin gitu loh, disuntik vitamin habis itu kan enak lagi makannya seperti itu, segar lagi.
ya nggak apa-apa. Daripada nanti penyesalan ternyata malah wah ini ternyata penyakitnya parah kan, nyesel. Makanya seperti itu. Jadi harapannya ya untuk para owner hewan peliharaan, terlebih kayak kucing sama anjing yang anak-anak bulu tuh, kalau ada apa-apa mending langsung aja lah ke dokter hewan ya kan, daripada kenapa-napa kan. Kasihan kucingnya. Kasihan juga udah mengadopnya, nggak dikit-dikit duitnya kan. Apalagi yang bagus-bagus. Owner peliharaan nih lewat WA kan, nanya-nanya. Ada sih beberapa yang lewat PA. Gambar sering dikirimin gambar apa tuh dok? Kalau gambar ini agak-agak lucu. Jadi ketika kalau orang ya misalnya punya kenalan gitu, dia cantik, dikirimin fotonya kan senang kan. Atau seminimal-minimalnya lah dikirimin foto kucingnya yang lagi cantik gitu kan. Kalau saya tuh enggak. Saya seringan nanya. Misalnya ada yang konsultasi. Dok, kucing saya muntah. Saya kan harus tahu muntahnya gimana. Jadi saya tuh sering dikirim foto ya muntahan kucing, ya kadang-kadang kotoran anjing, ya seperti itu yang isi-isinya saya. Jadi kayak ya kadang-kadang orang yang ini ya harus bilang disgusting kan. Tapi ya udahlah, saya sebagai dokter hewan, ya itu. Keresahan seorang dokter hewan pada saat konsultasi dibayangkan. Mungkin yang bercita-cita jadi dokter hewan ya, itulah resikonya. Pada saat jadi dokter hewan, bayangkan pas ada konsultasi Anda sambil minum tiba-tiba dikirimin gambar yang bentukannya kayak gitu tuh, kotoran anjing, kotoran kucing, bayangkan dah. Tapi nggak apa-apa, itu kan tandanya ownernya itu berusaha menyamakan persepsi. Saya sukanya justru di sini. Ketika orang konsultasi lewat sosial media, saya kan bingung kan, saya nggak ngeliat hewannya, nggak tahu apa-apa. Dengan dia mengirim kayak gitu kan saya bisa seenggaknya ngasih tahu lah. Oh ini begini, apa penanganan pertamanya sebelum harus dibawa ke saya gitu loh. Ya seenggaknya kan kadang-kadang gini, persepsi. Kucing saya muntah dok. Ketika muntah itu ada masalah banyak. Kalau dia muntahnya cuma makanan, itu biasa. Dia muntahnya bulu, itu biasa. Ketika muntahnya udah kuning atau muntahnya sampai busa aja, itu kan baru masalah. Terus seperti kayak kotoran tadi, kenapa saya sering dikirim kotoran? Itu warna itu udah menentukan. Misalnya dia warnanya hitam, oh dia berarti masalahnya ada luka di saluran pencernaan atas gitu. Ketika warnanya dia merah, dia berarti ada luka di saluran pencernaan bawah. Ketika dia hijau, ini ada infeksi bakteri ya, semacam-macam gitu loh, ada infeksi bakteri dan jamur. Jadi nilai diagnostiknya itu besar gitu loh. Jadi apa ya? Enak ketika dia bawa ke saya pun langsung, dan saya harus bilang dia udah nggak buang kotoran di tempat saya kan, jadi dengan foto itu sungguh membantu meskipun ya saya bilang disgusting. Nah deh, terakhir nih mungkin pesan-pesannya deh buat mungkin adik-adik yang pengen ini kan sudah pada mau menginjak ke bangku perkuliahan nih, mungkin yang pada kelas 3 SMA, SMK atau itu yang menengah akhir. Ada nggak pesan-pesannya buat adik-adik yang pengen jadi dokter hewan tuh apa aja pesan-pesannya? Silakanlah disampaikan dengan cara dan versinya Anda. Pesan-pesannya ya itu tadi, kita harus tampil beda. Kita harus mengejar passion juga. Terus kita juga harus melihat peluang gitu loh. Kayak kalau adik-adik sekarang harus ngeliat juga di Pangkalan Bun. Kita dokter hewan sekarang udah agak banyak loh ya. Tapi itu tuh masih belum mencukupi. Kita masih harus ya kayak perbandingannya lah, dokter hewan sama ternak banyakan mana. Ayam misalnya, ayam 4.000 ya, dokter hewannya 1 seperti itu. Jadi peluangnya itu masih sangat besar kalau adik-adik pengen. Jadi kayak adik-adik sebenarnya senang kesehatan tapi kayaknya nggak pengen ke manusia gitu loh. Nah, itu dokter hewan adalah pilihan gitu. Atau enggak kayak profesi yang saya tuh lebih suka malas ngomong sama manusia gitu kan, ya udah ngobrol sama kucing kan. Nah itu dokter hewan juga saya bisa ngomong sama binatang gitu. ya. Misalnya lah seperti itu duel Tom Berry kan. Ya udah, itu skill khusus. Ya silakan lah ya kan kayak gitu. Jadi kayak ya udah kayak gitu aja, senang-senang dengan kucing lah, terutama kucing atau anjing. Karena kita di Pangkalan Bun banyak. Jangankan sekarang kan, kita kan harus ngeliat ketika nanti lulus, ngelihatlah, belajar ngelihat 10 tahun ke depan gitu. Jangan hanya sekarang trendinya semua orang jadi ini. Yang 4-5 tahun ke depan. Sekarang semua orang pengen jadi gamer kan, gamer online gitu, gara-gara ngeliat penghasilannya gede. Jangan tahun ke depan belum tentu kan. 10 tahun ke depan tiba-tiba nggak bisa. Belajar ngeliat visioner lah. Terima kasih banyak nih dok, udah mampir ke sini, sharing lah, pokoknya pengalamannya, terus juga ini juga jadi nambah
informasi, nambah wawasan juga tentang dunia perhewanan. Semoga sehat, kerjanya lancar, kliniknya rame. Oke, itu penting. Oh, itu penting. Jadi buat teman-teman yang hewannya sakit atau perlu konsultasi, silahkan datang ke kliniknya Dr. Satria. Ya, Oke. jangan lupa ya di save ya Arceus Pet Care. Itu udah ada di Google Maps, sosial medianya juga ada. Konsultasi nanti bisa via WA dulu kalau mau datang, atau enggak ya langsung datang juga boleh. Kita buka hampir setiap hari, kecuali kalau saya pengen liburan. Mudahan tidak pengen liburan ya. Jadi jika ada emergency cepat ditanggepin. Oke. Jadi itu buat teman-teman yang pengen berobat, mengobatkan kucing atau memeriksakan hewan kesayangannya lah di tempat klinik. Buaya darat nggak termasuk loh ya. Jangan. Buaya darat itu bukan hewan, itu masih orang. Cuma berupa ya. Satu spesies. Itu tuh jangan. Oh gitu. Oke. Malam ini cukup daging ya isi podcast kita malam ini ya. Saya ngacungi jempol karena ini juga pertama kali saya ngobrol sama dokter hewan yang menangani hewan. Oke, terima kasih juga buat Ventela Borneo ID yang sudah support WB Talk with Podcast ini. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang pengen beli sepatu Ventela, Patrobas dan teman-temannya, bisa langsung cek linknya di deskripsi. Di situ ada ALR.id, Instagramnya, silahkan kepo-kepo, tanya-tanya, beli-beli mungkin lebih bagus. Jadi linknya ada ya di deskripsi, silahkan sekali. Oke, terima kasih banyak dok sekali lagi. Semoga sehat. Semoga semua kucing atau hewan yang diobati sembuh semua. Oke, jadi itu suatu target yang masuk kepuasan lah ya, kan kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga tentunya di like lah. Oke, biar bisa ngundang orang-orang hebat juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.